Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan membahas tentang the external environment. Jadi ternyata faktor-faktor di luar perusahaan itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis di dalam perusahaan. Lalu ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada task environment, yang mana kegiatan-kegiatan di dalamnya ini bersinggungan langsung dengan perusahaan seperti customer, kompetitor, suppliers, dan pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua ada general environment. Ini lebih mempengaruhi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama ada teknologi. Jadi perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada di zaman ini. Lalu yang kedua ada natural, yaitu tingkat kepedulian tentang isu lingkungan di masyarakat itu kian meningkat, sehingga perusahaan harus memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang sustainability, yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada social cultural. Ini perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat, sehingga mempengaruhi mereka mau membeli produk yang seperti apa. Lalu yang keempat ada ekonomi. Ini kemampuan daya beli masyarakat. Lalu yang kelima ada legal political. Ini kayak regulasi pemerintah yang bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Lalu yang terakhir itu yang keenam ada internasional. Jadi kondisi dunia saat ini ya, apalagi mungkin ada peperangan antara negara A dan negara B, itu dapat mempengaruhi nilai dan pasar perusahaan. Oke teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah the organization environment relationship. Nah, ini adalah sebuah jembatan penting untuk memahami kenapa seorang manajer itu tidak dapat duduk di kursi saja. Nah, mereka itu perlu melakukan sebuah adaptasi dan juga menghadapi sebuah ketidakpastian. Hal ini harus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat berkembang dan juga tidak mati. Nah, yang pertama itu adalah ketidakpastian lingkungan atau environmental uncertainty. Nah, ketidakpastian berarti manajer itu tidak punya cukup informasi tentang faktor-faktor lingkungan untuk memahami dan memprediksi kebutuhan serta perubahan di masa depan. Richard Duff memecah ketidakpastian ini menjadi dua dimensi atau dua sumber utama. Yang pertama yaitu adalah jumlah faktor atau complexity. Apakah perusahaan ini berurusan dengan sedikit elemen eksternal atau mungkin berkecimpungan dengan banyak faktor eksternal. Nah, yang kedua ini adalah laju pertumbuhan atau rate of change. Apakah faktor-faktor tersebut stabil atau dinamis? Nah, dari dua matriks ini muncul sebuah matriks ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian rendah atau low uncertainty. Nah, ini lingkungannya stabil, contohnya seperti pabrik botol minuman yang prosesnya begitu-begitu saja, pelanggannya juga tetap. Yang kedua yaitu adalah ketidakpastian tinggi atau high uncertainty. Nah, lingkungannya ini berubah dengan cepat, faktor-faktornya ada banyak dan kompleks, seperti misal sebuah startup, perusahaan teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semakin tinggi ketidakpastian, semakin sulit juga seorang manajer itu membuat keputusan jangka panjang yang akurat. Nah, yang kedua itu adalah beradaptasi dengan lingkungan atau adapting to the environment. Poin kedua ini membahas solusinya. Jika poin pertama tadi kita membahas sesuatu yang tidak pasti, nah kita di sini itu membahas apa yang harus dilakukan seorang manajer. Nah, Duff ini memberikan 3 strategi utama untuk beradaptasi. Yang pertama yaitu adalah boundary spanning atau perluasan batas. Berfungsi untuk menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan elemen kunci di lingkungan eksternal. Yang kedua adalah interorganizational partnership atau kemitraan antar organisasi. Yang ketiga atau terakhir adalah merger dan joint venture. Merger ini adalah dua organisasi yang bergabung menjadi satu dan dilakukan untuk mengurangi pesaing atau menguasai pasar. Selanjutnya yaitu adalah joint venture. Ini dua perusahaan yang bekerjasama membuat entitas atau proyek tanpa melebur perusahaan induknya. Selanjutnya, kita akan membahas the internal environment corporate culture. Corporate culture adalah serangkaian nilai, keyakinan, norma, dan cara berpikir bersama
yang dimiliki anggota organisasi dan diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpikir dan bertindak. Corporate culture membentuk cara karyawan berinteraksi, cara keputusan dibuat, dan cara organisasi menanggapi perubahan. Selanjutnya, corporate culture dapat dianalisis dalam dua tingkat. Yang pertama, di tingkat surface level berupa visible artifacts, merupakan hal-hal yang dapat dilihat dan dapat diamati, seperti cara berpakaian, pola perilaku, dan tata ruang kantor. Dan yang kedua, ada deeper level, berupa values and beliefs, merupakan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti nilai dan keyakinan. Selanjutnya, nilai fundamental organisasi dapat ditunjukkan melalui yang pertama ada simbol. Simbol merupakan objek, tindakan, atau peristiwa yang menyampaikan makna. Contohnya adalah pemimpin HSNI, Mandy Grossman. Ia membuang furniture rusak, mengecat ulang gedung, serta membeli kursi baru untuk semua karyawan. Tindakan ini menyimbolkan nilai baru, yaitu perusahaan peduli pada karyawan. Dan yang kedua ada stories. Stories adalah narasi berdasarkan kejadian nyata yang sering diceritakan ulang. Cerita membuat nilai lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Dan yang ketiga ada heroes. Heroes merupakan figur yang mencerminkan karakter dan nilai budaya organisasi. Dan yang keempat ada slogans. Slogan adalah kalimat yang mengekspresikan nilai inti perusahaan. Dan yang terakhir ada ceremonies. Ceremonies adalah kegiatan formal yang dirancang untuk memperkuat nilai organisasi, merayakan pencapaian, dan membangun ikatan antar anggota. Oke, selanjutnya saya akan membahas type of culture atau tipe-tipe budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi itu dapat dibagi menjadi 4 tipe utama berdasarkan 2 dimensi, yaitu fokus internal atau eksternal, serta orientasi pada stabilitas atau fleksibilitas. Tipe pertama adalah adaptability culture. Budaya ini itu berfokus pada lingkungan eksternal dan menekankan fleksibilitas. Organisasi dengan budaya ini itu responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko sangat didorong agar perusahaan mampu bertahan di lingkungan yang dinamis. Tipe kedua adalah achievement culture. Budaya ini itu berfokus pada lingkungan eksternal juga, tetapi lebih menekankan pada stabilitas dan pencapaian target. Organisasi sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan itu diukur melalui kinerja, produktivitas, dan pencapaian tujuan yang jelas. Tipe ketiga adalah involvement culture. Budaya ini itu berfokus pada internal organisasi dan menekankan fleksibilitas, kerjasama sama tim, partisipasi, serta pengembangan karyawan menjadi prioritas utama. Manajer itu mendorong keterlibatan aktif agar tercipta komitmen dan rasa memiliki dalam organisasi. Tipe terakhir adalah consistency culture atau budaya ini itu berfokus pada internal tetapi lebih menekankan stabilitas keteraturan. Organisasi ini mengutamakan aturan, prosedur, koordinasi, dan efisiensi agar aktivitas itu berjalan sesuai struktur dan konsisten. Keempat, tipe ini itu menunjukkan bahwa setiap organisasi itu memiliki karakter yang berbeda. Budaya yang paling efektif itu bergantung pada lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan Shaping Corporate Culture for Innovative Response, di mana dalam pembahasan ini terdapat 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pentingnya budaya perusahaan dalam organisasi, kedua adalah konsep budaya berkinerja tinggi, dan ketiga adalah peran kepemimpinan dalam membentuk budaya. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni pentingnya budaya perusahaan dalam organisasi. Budaya perusahaan ini menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi, yakni budaya yang menciptakan karyawan di lingkungan yang positif, meningkatkan loyalitas, serta mendorong produktivitas. Namun, budaya perusahaan ini harus selaras dengan tujuan bisnis. Tanpa keterkaitan dengan kinerja, budaya ini tuh hanya menjadi simbol dan tidak memberikan dampak nyata bagi daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah konsep budaya berkinerja tinggi. Organisasi hanya fokus pada target tanpa nilai yang akan dihadapi masalah jangka panjang. Sedangkan yang hanya menekankan nilai tanpa hasil tidak mampu bertahan secara bisnis. Budaya berkinerja tinggi itu menyeimbangkan nilai dan pencapaian hasil. Nilai organisasi ditetapkan secara konsisten dalam rekrutmen, penghargaan, dan evaluasi kerja.
Karakteristik dalam budaya berkinerja tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah nilai inti itu menjadi pedoman perilaku dan keputusan. Yang ketiga adalah ada tanggung jawab dari individu terhadap hasil dan standar perilaku. Jadi keseimbangan nilai dan hasil itu menjadi kunci menghadapi perubahan bisnis yang dinamis. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan dalam membentuk budaya. Pemimpin berperan penting dalam membangun dan menjaga budaya organisasi. Mereka menetapkan visi budaya, menghubungkannya dengan tujuan perusahaan, serta mengomunikasikannya secara jelas dan konsisten agar dipahami dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus. Industri hiburan global dalam 2 dekade terakhir mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, serta meningkatnya intensitas persaingan. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam transformasi bisnis adalah perusahaan Netflix. Netflix didirikan pada tahun 1997 yang awalnya menawarkan penyewaan DVD lewat layanan pos. Dari tahun 1997 hingga tahun 2023, Netflix terus mengalami peningkatan, perubahan, penurunan, dan penyesuaian pada bisnisnya. Hingga tahun 2023, Netflix resmi menghentikan layanan DVD sebagai upaya fokus pada digital streaming sepenuhnya. Dari tahun 2023, 2024, dan seterusnya, Netflix terus berinovasi lebih jauh tentang konten original, live sports, gaming, serta melakukan akuisisi besar seperti Warner Bros. Dan kerjasama konten baru. Pada kasus ini, kita akan menganalisis apa saja pertimbangan Netflix hingga berubah model bisnisnya dari penjualan DVD menjadi digital streaming terbesar di dunia. Identifikasi masalah. Yang pertama, adanya perubahan teknologi di mana DVD sudah sangat jarang digunakan lagi. Semua aktivitas hiburan dapat diakses melalui smartphone. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen, yaitu pasar Netflix menginginkan akses yang lebih mudah, kontrol penuh, nyaman, eksklusif, serta original. Yang ketiga, munculnya banyak pesaing seperti Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan case kami. Yang pertama, faktor eksternal apa yang mempengaruhi perubahan bisnis Netflix dari DVD ke streaming dan produksi konten original? Nah, jadi ada 2 faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan bisnis dari Netflix itu sendiri. Pertama, dari tax environment. Awalnya dari customer ya teman-teman. Pelanggan ini awalnya mungkin lebih banyak yang suka menonton melalui DVD. Namun kini sebagian besar dari mereka cenderung lebih suka melalui streaming digital. Netflix sendiri juga memiliki ratusan juta pelanggan global. Nah, dari hal ini yang mendorong Netflix melakukan pergeseran untuk sistem bisnis mereka. Yang kedua adalah kompetitor. Adanya streaming war dengan platform lain, contohnya Disney+, yang tentunya meningkatkan tekanan persaingan, sehingga Netflix harus memproduksi konten mereka sendiri untuk memperkuat posisinya. Nah, yang kedua adalah general environment. Pertama ada technological. Teknologi seperti internet dan smartphone tentunya sangat berpotensi untuk meningkatkan jumlah streaming secara pesat. Yang kedua, social culture. Gaya kehidupan sekarang yang lebih digital dan juga banyaknya hiburan instan sangat menguntungkan bagi Netflix untuk melakukan peralihan model bisnis dari DVD ke streaming digital. Dan hal itu juga memudahkan beberapa penggunanya karena dianggap lebih fleksibel. Baik, di sini akan kami bahas pertanyaan kedua. Bagaimana Netflix beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan berdasarkan konsep Organization Environment Relationship? Maka yang harus dilakukan Netflix adalah membangun hubungan aktif dengan lingkungan. Netflix dapat melakukan beberapa hal. Pertama, boundary spanning, yaitu memantau data pelanggan. Mereka juga harus mengikuti tren, mengikuti perubahan pasar untuk dapat menentukan strategi mereka untuk kedepannya. Kedua adalah organizational partnership. Netflix dapat melakukan kerjasama dengan beberapa studio dan juga kreator global. Mereka juga harus melakukan akuisisi untuk memperkuat posisi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kemitraan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan juga risiko. Pertanyaan terakhir, bagaimana corporate culture Netflix mendukung inovatif respon terhadap perubahan lingkungan? Jadi, Netflix mendukung inovatif respon terhadap perubahan lingkungan dengan adanya budaya freedom and responsibility. Artinya, karyawan dibebaskan untuk menentukan keputusan dan mencoba ide baru, asalkan mereka dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Hal ini tentunya membuat proses pengambilan keputusan terasa lebih cepat karena tidak ada aturan yang mengikat. Saat ini, industri digital berubah dengan sangat cepat. Tentunya budaya yang fleksibel dan juga berorientasi pada kinerja sangat diperlukan karena membuat Netflix akan terus berinovasi dan mampu bertahan.
Kasus Netflix yang telah kita bahas sebelumnya sangat menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana organisasi menghadapi environmental uncertainty melalui perubahan strategi, inovasi model bisnis, serta dukungan budaya organisasi yang adaptif. Transformasi bisnis bukan hanya soal pergantian teknologi, tetapi tentang bagaimana perusahaan membaca sinyal lingkungan, mengelola resiko, dan membangun keunggulan kompetitif baru di tengah perubahan industri yang sangat cepat.